Halo teman-teman, nama saya Kezia Margaret Sudira. Saya merupakan kelompok 1 dan di sini saya akan menjelaskan materi tentang subject verb agreement. Subject verb agreement itu merupakan sebuah penyesuaian antara verb atau kata kerja dengan subjek sebuah kalimat dalam hal number, yaitu singular atau tunggal, lalu atau plural itu jamak. Nah, subjeknya ini dapat berupa noun atau kata benda, pronoun, kata ganti, atau konstruksi lain yang berakting sebagai noun seperti gerund dan infinitive. Pada dasarnya, singular subject itu atau subjek tunggal itu menggunakan singular verb dan plural subject atau subjek jamak itu menggunakan plural verb atau kata kerja jamak. Nah, contoh yang pertama itu ada every woman chill needs refreshing. Nah, walaupun kalimat tersebut ada 3 subjek atau plural, tetapi karena ada kata every, kalimat tersebut menjadi singular. Jadi kata every atau each-nya mewakili, lalu pada verb-nya ditambahi akhiran s. Dan contoh yang kedua adalah each book at the library is listed. Di perpustakaan ada banyak buku, tetapi karena ada kata each maka mewakili semua buku tersebut. Dan verbnya menggunakan is, noun plus prepositional phrase untuk kalimat ini. Cara menentukan bentuk verbnya dilihat dari bentuk nounnya. Lalu ada contoh berikutnya, the cake on the table is delicious. Kalimat ini memiliki noun dan verb singular. Dan masih ada contoh berikutnya, yaitu the cake on the table are ready. Kalimat ini memiliki noun dan verb plural. Kata some of, a lot of, none of, dan half of atau most of bisa menjadi singular, bisa juga menjadi plural. Hal ini tergantung pada nounnya. Lalu di sini saya akan menjelaskan jenis subject verb agreement. Yang pertama ada singular subject. Singular subject ini artinya subjek tunggal. Maksudnya di sini itu subjek tunggal dalam kalimat tersebut hanyalah satu orang. Namun perlu tetap kita ingat, yang dihitung sebagai singular subject adalah subjek yang termasuk dalam orang ketiga tunggal saja atau termasuk pronoun. Jadi I dan you itu tidak termasuk dalam singular subject. Jadi yang termasuk itu seperti Amanda, Kurnia, she, he, it, the cat, the building, dan sebagainya. Lalu yang kedua itu ada plural subject. Plural subject itu artinya subjek jamak. Maksudnya di sini adalah kalimat tersebut terdiri lebih dari satu orang. Dan yang termasuk ke dalam plural subject itu sebagai berikut seperti Mr. and Mrs. Jack, my sister and I, they, we, dan sebagainya. Lalu yang ketiga ada either dan neither. Banyak sekali kosakata bahasa Inggris yang serupa namun beda cara menggunakan satu dengan yang lainnya. Butuh pemahaman yang lebih untuk belajar bahasa Inggris dengan hasil yang baik ya teman-teman. Nah, either di sini digunakan setelah kata kerja negatif. Selain itu, either ini bisa digunakan untuk menyatakan sebuah persetujuan dengan pendapat negatif. Contohnya adalah Jerry is not good mood and you are not. Either Jerry tidak sedang dalam perasaan yang baik dan kamu tidak juga. Lalu ada contoh berikutnya, I cannot catch chicken and she cannot. Either aku tidak bisa menangkap ayam dan dia juga tidak. Lalu berikutnya ada neither. Kosakata ini digunakan untuk memberi persetujuan atau kesepakatan atas pernyataan negatif. Nah, kosakata ini ditempatkan sebelum kata positif. Kalau yang tadi either itu ditempatkan setelah kata kerja negatif. Kalau yang neither itu ditempatkan sebelum kata positif dan diikuti oleh kata kerja sebelum subjek. Nah, neither ini itu bisa digunakan untuk menolak dua kemungkinan. Neither jika dihadapkan atas dua pilihan maka akan digabungkan dengan kata nor. Contohnya yaitu yang pertama, Aris
is not playing basketball and neither am I. Aris tidak bermain sepak bola dan aku juga. Lalu ada contoh berikutnya, I cannot swim in the ocean and neither can he. Aku tidak bisa berenang di samudra dan dia juga tidak bisa. Dan berikutnya ada any. Any itu dipakai hanya dalam kalimat negatif dan kalimatnya interrogatif gitu. Jadi dalam kalimat ini, dalam kalimat tanya ataupun negatif tidak diperbolehkan memakai kata some, sama halnya dengan kata any tidak boleh diletakkan dalam kalimat positif. Setelah any kita bisa meletakkan countable atau uncountable nouns. Bila kata benda tersebut adalah kata benda yang bisa dihitung atau countable noun dan lebih dari satu, maka kata benda itu pun harus berbentuk jamak atau plural. Contohnya, I don't have any math books. Dan itu yang benar. Yang salah, I don't have any math book. Itu salah. Lalu, do they need any knife? Itu salah. Yang benar adalah do they need any knife. Lalu ada some. Some digunakan dalam kalimat positif. Some juga bisa digunakan untuk benda countable dan uncountable nouns. Jadi contohnya seperti I have some friends, we bought some coffee. Dan tapi perlu diketahui bahwa jika kita menggunakan some untuk benda yang bisa dihitung atau countable nouns, maka benda tersebut haruslah berbentuk jamak atau plural. Seperti Tini has some books, dan seperti Nick and I have some pens. Seperti itu. Lalu bila setelah kata some kita meletakkan kata benda yang tidak bisa dihitung atau uncountable noun, maka kata benda tersebut jangan ditambah s atau s. Seperti there is some salt in the kitchen, I need some water. Dan some ini tidak boleh dipakai dalam kalimat berbentuk negatif atau pada kalimat tanya. Kalaupun untuk menawarkan sesuatu atau offer dan juga permintaan request, kita perlu memakai kata some dalam kalimat tanya seperti can I borrow some money, would you like some milk, seperti itu. Lalu ada kata every. Every digunakan untuk menunjukkan jumlah tunggal sebuah kata benda dalam bahasa Inggris. Every diikuti oleh singular count nouns atau kata benda tunggal yang bisa dihitung. Contohnya seperti it's impossible for one human being to know every language in the world. Seperti itu. Lalu yang berikutnya ada gerund as subject. Nah, gerund ini merupakan kata kerja yang berfungsi sebagai kata benda sehingga dapat berfungsi sebagai subjek, objek, dan pelengkap atau komplement dalam kalimat juga di belakang sebuah preposisi gitu. Jadi gerund ini sebenarnya adalah kata kerja dan tetapi kedudukannya dalam kalimat itu membuatnya seolah-olah kata benda. Oleh karena itu, untuklah membedakan dengan kata kerja biasa bentuknya berupa verb dengan ditambah ing di belakangnya. Singkatnya ini, gerund merupakan kata benda yang dibentuk dari kata kerja atau verb plus ing gitu. Nah, fungsi gerund ini sebagai subjek seperti swimming is a good sport. Untuk sebagai objek kalimat seperti I like reading. Dan sebagai pelengkap, my hobby is fishing gitu. Lalu penggunaan gerund itu beberapa kata seperti adjektif atau kata sifat, preposition, kata depan, dan verb, kata kerja harus diikuti oleh bentuk verb ing. Penggunaan gerund setelah adjektif dengan preposition, adjektif plus preposition berikut harus diikuti dengan bentuk ing. Seperti contohnya merupakan he's afraid of going by plane. The girl is crazy about playing tennis gitu. Lalu yang kedua ada penggunaan gerund setelah preposisi. Preposisi berikut ini harus diikuti oleh gerund. Contohnya seperti about, of, from, about, after, apart from, before, by, in, instead of, on, without. Contohnya adalah before going to bed he turned off the lights. He told the joke without laughing. Dan berikutnya penggunaan gerund setelah verbs atau kata kerja itu harus diikuti oleh gerund seperti admit, advise, allow, appreciate, avoid, suggest, understand, miss,
reject, consider, prefer, delay, dan masih banyak lainnya. Contohnya itu seperti I delay telling Max the news. They miss playing with their friends. Berikut adalah materi dari kelompok 1. Terima kasih.